Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Ragunan 8 dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji sudah sepatutnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita telah disampaikan pada bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Shaumur Ramadan, yaitu pada masanya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang begitu berharap bisa bertemu Ramadan, namun beliau sudah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan bukti jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan. Mungkin 2 atau 1 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan bulan Rajab, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur karena kita telah disampaikan di bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk anak-anakku sekalian. Secara fikih, saya yakin anak-anak sekalian sudah melaksanakan ibadah puasa. Namun secara hikmah ataupun pahala puasa itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena yang memberikan nilai pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shaumuli wa ana ajzi. Dan puasa itu untukku, dan aku sendiri akan yang memberikan pahalanya. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Terkait pahala puasa ini, tentunya kita tidak ingin menjadi bagian orang-orang yang sia-sia dalam menjalankan ibadah puasa. Kita menjalankan ibadah puasa secara fikih, namun kita tidak mendapatkan pahalanya secara maksimal. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju'i wal atas. Seberapa banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, namun yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang-orang tersebut melakukan 5 hal yang bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Apa 5 perbuatan itu? Yang pertama adalah al-kadzib atau berbohong. Kita sudah puasa, namun di hari itu kita melakukan perbuatan berbohong. Niscaya nilai puasa kita, nilai pahalanya akan berkurang. Dan yang kedua adalah wal ghibah, mengguncingkan orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Padahal kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah namimah atau adu domba. Menjadi provokator dari setiap masalah yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan terdekat kita. Jangan sampai hal itu bisa terjadi pada diri kita. 3 ini mungkin sesuatu yang tidak asing bagi kita. Apalagi di zaman media sosial, kita harus lebih waspada. Ketika kita menyebarkan informasi yang tidak benar, bisa jadi itu termasuk dalam kategori kadzib, berbohong, karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Dan apa yang kita bagikan ke orang lain jika itu tidak benar, itu juga bisa masuk ke dalam kategori ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita bermain di media sosial, menyampaikan informasi yang tidak sesuai, yang tidak benar,
akan memicu perselisihan antar orang atau perselisihan antar kelompok. Hal ini juga termasuk dalam adu domba. Maka sudah sepatutnya kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata atau bermedia sosial. Yang keempat yang bisa mengurangi pahala puasa adalah wal yaminu wal khamus, janji-janji palsu. Kalau kita tidak bisa menepati janji, janganlah kita berikan janji kepada semua orang. Nanti sore kita janjian buka bersama ya. Ternyata ditunggu sampai azan maghrib tidak datang. Ternyata janjinya palsu. Maka puasanya akan berkurang nilai pahalanya. Jadi sebaiknya jika kita tidak bisa menepati janjinya, tidak usahlah kita berjanji kepada siapapun. Kecuali kita bisa menepati janjinya. Dan yang terakhir adalah wan nadru bis sahwat, memandang seseorang dengan penuh syahwat. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak hanya dari sekedar makan dan juga minum, tetapi juga nafsu syahwat kita. Untuk itu, semoga kita semuanya tidak melakukan 5 hal tersebut, agar nilai dari pahala puasa kita bisa maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan puasa tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.